Udah Ji. Udah belum nyet? Udah kan lu udah tepok tadi. Oh ya udah ulang. Balik lagi di Download ini itu, gue Ojan. Gua Hawe. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum dulu. Salam. Waalaikumsalam. Oh iya, waalaikumsalam. Alangkah baiknya. Biasanya gue biasa gue salam nggak sih? Kadang-kadang ya. Tapi biasanya salam sih udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di hadapan kita Saudara Irdan. Bisa dijelaskan Anda siapa sebelumnya? Ini dulu baru pertama kali nih. Iya. Baru pertama kali. Oke, gue Irdan. Gue temen SMA-nya Ojan. Sekarang udah beda kuliah ya. Beda lah. Tapi masih swasta. Masih swasta. Swasta. Kita nggak pinter-pinter amat. Nggak pinter-pinter amat. Apa Terus? Terus apa Dan? Ya lu ngundang gue Oh ya, lu jurusan apa? Padahal gue udah tahu sih, gue udah tahu. Gue jurusan branding management. Ngapain tuh dan branding dan di salah satu universitas swasta terkemuka di Iya, Nah, kota. branding tuh jurusan branding ada di kampus lu doang nggak? Kayaknya sih. Ini keren deh. Sama marketing communication beda nggak? Beda. Ya? Mirip sih sebenarnya. Jadi branding tuh kayak percampuran antara komunikasi, psikologi dan bisnis sih sebenarnya. Oh iya. Tuh apa? Jurusan baru yang emang ada di kampus lu doang? Kalau di kampus gue tuh sebenarnya kampus bisnis kan. Tadinya tuh nama jurusan gue tuh marketing. Tapi ya seiring dengan berkembangnya zaman gitu ya. Namanya diubah jadi branding aja gitu. Karena kan orang kayak untuk membuat sebuah bisnis kan perlu identitas gitu segala macam branding lah. Tapi Gitu. nyaman loh. Gimana kuliah sambil online kayak gini? Tai. Jujur gue merasa termudahi banget sih. Nah, sama. Termudahi. Sama. Termudahi. Termudahi, gue juga termudahi. Bukan sama kampus ya, gue. Nah, ini lu berdua agak aneh nih anjing. Orang-orang terbebani, lu termudahi. Gimana ceritanya coba? Lah, termudahi. Gue terbebani. Gue termudahi. Kenapa? Karena kampus gue UTS deadline-nya seminggu. Jadi enak. Nih gimana Jan? Mas gue, lu ngundang Irdan awalnya yang gue tahu berasal dari keresahan lu. Karena lu yang kenal Irdan, gue kenal sama Irdan, tau lah. Cuma gue kan gak deket banget. Nah, lu nih yang ngotot banget ngundang Irdan buat ngobrol. Sebenarnya ada apa sih? Lu bisa jelasin dikit ya? Nih gue jelasin dikit ya, kayak nggak tahu kenapa gue ngelihat Irdan tuh kayak anjing nih orang beda banget gitu loh patternnya, ngerti nggak lo? Bentar, lu setuju nggak? Jelasin dulu sih maksudnya gimana. Nggak, maksud gue di saat orang tuh ya di saat gue misalkan kita bertiga nih kayak ya udah cuman kuliah habis itu kayak habis itu pulang ketemu temen segala macam. Kalau ya nggak tahu ya kalau lo kayak gini apa nggak, cuman gue ngeliatnya kayak anjing udah bikin ini bikin itu segala macam, ikut organisasi. Lu ikut organisasi nggak sih? Enggak ya? Panitiaan doang sih, Panitiaan, acara. iya panitia acara gitu, kayak anjing keren deh. Itu maksudnya Padahal lu gua nggak kayak gitu. ngeliat berbedanya tuh karena lu tahu dia di SMA gimana terus kuliah gimana apa? Nah, gue SMA juga gak ada ketemu dia. Nah, itu kenapa lu Beda lu permainan bisa- lah, beda lu- permainan. Iya, maksud gue lu bisa melihat perbedaan itu karena emang dia berbeda dari SMA pas kuliah ke kuliah atau emang dia menjadi orang yang berbeda dibanding orang-orang yang lu kenal? Iya, itu. Apa? Yang mana? Kan Berbeda gua ngomong dua tadi. Berbeda di antara orang-orang yang gue kenal. Karena ya nggak tahu kenapa nanya. Oh, iya. Karenanya ke dia dong. Iya, Dan. Lu ngerasa Coba lu berbeda? contohnya gue bikin apa dah? Nggak, misalkan kayak tiba-tiba, maksudnya di saat orang-orang magang dijawabnya lu pengennya di mana kayak jawabannya itu obvious gitu kan. Cuman kayak tiba-tiba gue lagi di sini nih, wah anjing, kepikiran aja lu untuk di situ gitu loh. Kayak anjing pengen dah gue kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, sekarang dari lu nya Dan. Lu ngerasa lu berbeda nggak? Oke, kalau misalnya di SMA itu kan kita diajarin maksudnya kita belajar tuh kayak misalnya misalnya kan ada jurusan IPA, jurusan IPS gitu kan. Iya. Kebanyakan kan kalau misalnya selama SMA itu kita dituntut untuk PTN. Setuju banget. Nah, gue itu kakak gue, kan gue punya kakak 2, cowok cewek. Kakak gue yang cowok ini tuh kuliah di kampus gue sekarang. Yang cowok tuh. Yang cowok. Di situ mereka kan kampusnya tuh emang beda kan, kampus bisnis gitu lah. Iya. Habis itu gue ya mulai tertarik lah gitu untuk apa sih kayak masuklah ke dunia perkampusannya dia ini gitu. Iya.
tes lah gue, tes keterima. Alhamdulillah. Terima tuh gue. Terus gue juga sebenarnya gue juga ngincar gitu PTN gitu kan, tapi ya bukan jalannya. Mental ya. Mental gue, ya Sama udah nih. gue masuk nih ke kampus ini nih, jalan-jalan satu semester, dan di kampus gue ini tuh mahasiswa semester 1 di liburan antara semester 1 ke semester 2 itu diharusin emang untuk magang gitu. Jadi emang harus. Emang itu program wajib itu. Salah satu mata kuliah. Terus penyedia apa ya? Magangnya lu nyari sendiri atau mereka ngasih? Oh, nyari sendiri. Jadi apa namanya kan banyak nih jurusannya. Tapi jurusan di kampus gue itu tuh nggak kayak PTN gitu kan. Kalau misalnya PTN ada hukum, psikologi, ekonomi lah, teknik lah, apalah. Nah, gue kan benar-benar niche gitu kan di bisnis gitu. Dan tapi di semester 1 ke semester 2 itu kita disuruh magang tapi benar-benar bebas gitu mau di mana. Jadi lu mau jadi barista lah, mau harus magang di korporat lah gitu. Berarti lu magang harus. Di semester 1 itu diajarin buat bikin CV atau segala macam. Iya, gitu? gue pas ospek malah disuruh bikin CV. Iya, padahal belum ada experience apa-apa kan. Iya, maksudnya kan pas lu bikin CV, gue juga sempat mengalami bikin CV dan gue mengalami kayak wow, ternyata gue nggak punya banyak experience ya. Nah, lu udah diajarin itu dari semester 1 di kampus lu? Dari ospek pokoknya. Gue udah disuruh bikin CV dari ospek. Gokil sih, itu kayaknya penting tuh basic skill untuk gimana sih cara bikin CV menurut gue ya. Karena emang nggak semua kampus ngajarin kayak gitu aja. Kampus gue juga enggak lagi. Lu bikin CV tapi? Belum Punya. kali aja. Nah, lu bikin CV atas dasar apa? Atas dasar gue pengen aja. Kayak pengen aja. suatu saat gue tahu pasti butuh, terus gue juga udah punya, maksudnya experience gue juga nggak banyak ya, cuma dikit, cuman kayak udah masukin aja. Maksudnya di saat gue membutuhkan CV gue udah tinggal gue kirim aja, nggak perlu gue buat Tapi lu ribet-ribet waktu lagi. ospek bikin CV itu lu udah tahu nih CV buat apa? Enggak, disuruh bikin CV aja gitu. Mau lihat gimana sih lu menulis experience lu, segala macam profile lu tuh di dalam sebuah kertas itu kayak gimana sih gitu. Tapi sediarain itu nggak? Apa lu sebebas-bebasnya? Baru kayak lu bikin dulu deh, ntar baru gue koreksi atau ya kayak gitu. Ya, lu bikin dulu. dulu ntar koreksi gitu. Banyak salah ya dong? Banyak banget yang salah. Gue juga salah awalnya. Oh iya. Gue juga salah. Apa gitu. deh dari pengalaman lu yang mungkin bisa di-sharing deh dari tentang CV itu? Kayak ternyata apa yang lu inget aja? CV Ternyata harusnya begini loh. Yang paling gue Poin penting yang ada di CV itu harus ada apa? Kalau poin penting sebenarnya balik ke pribadi masing-masing ya mau nulisnya kayak gimana, tapi kesalahan yang gue bikin tuh waktu itu, jadi kan kalau misalnya di CV itu lu selain lu ngasih tahu educational background lu, experience lu tuh juga harus naruh skill lu kan. Iya. Nah misalnya gue naruh skill gue nih, misalnya creativity, copywriting segala macam gitu. Tapi tuh gue waktu bikin CV tuh gue bikinnya kayak ada kayak bulletin gitu. Jadi kayak on a scale from 1 to 5 tuh lu berapa gitu. Nah, gue tuh salahnya gue bikin kayak gituan. Jadi gue kayak itu salah. Salah. Jadi anjing. Enggak sih. Ada orang yang menganggap itu benar, ada orang yang menganggap itu salah gitu. Tapi yang kayak yang gue dapet tuh kayak dari atas dasar apa lu menilai kreativitas lu 4 dari 5 gitu. Lu kalau misalnya mau nunjukin lu kreatif, ya udah tulis aja kreatif gitu. Maksudnya enggak usah ditulis kayak lu enggak usah nge-rate diri lu sendiri. Iya, kayak iya. Anjing, gue tahu lagi gue tahu. Maksudnya kan itu kan juga baru tahu sih. Iya, itu kan pandangan orang ke kita kan. Kita enggak bisa nilai diri kita sendiri gitu. Gitu sih. Itu berguna sih. Anjing lagi. Gue baru tahu sekarang. Gue baru tahu sekarang. Jujur gue baru tahu. Ilmu. Tai, untuk gue ngundang lo. Makanya yang pendidikan bikin CV itu berguna sih Dan menurut gue ya, karena gue kayak gue denger aja anjing gue nggak, karena gue nggak dapet itu. Iya, gue juga nggak dapet kayak gituan kan. Tapi gue kira kampus lain juga bikin CV loh. Kagak. Enggak. Gue kagak. Gue cuma kan gue udah harus daftar magang nih untuk semester 6. Gue daftar magang, kalian bikin CV di bagian ini. Karena nggak diarahin kayak ya udah. Nah iya gue juga sama kayak Ojan, kayak kalau misalnya emang kita disuruh bikin CV, mungkin disuruh, tapi gue nggak dapet pakemnya kayak gimana sih cara membuat CV yang benar, gimana cara buat CV lu menarik, gimana cara itu kan ada tekniknya, gimana cara lu nggak ada kelasnya gitu ya? Nggak ada. Nah kalau misalkan lu bikin CV fotonya nih, itu harus formal apa enggak? Gue sih formal. Ada teman gue yang nggak formal, tapi gue lebih menyarankan formal sih. Tuh J, formal tuh J. Siap. Iya. Jadi at least foto profesional lah, maksudnya kayak foto yang di studio foto gitu ya, yang background merah biru. Gue putih sih, gue putih. Kalau gue hilangin maksudnya yang kayak gitu kan. Iya. Oh iya. Bisa kayak gitu atau nggak foto lu sendiri aja, ngerti? Tapi bukan foto lu
Bukan foto lagi ramean terus lu crop jadi sendiri Kan gitu gua enggak. foto Nggak kayak CV dia, foto liburan anjing di gunung ya sih. Iya. Iya, anjing pakai Santai di topi, pantai. iya di top pakai topi gitu anjing gue Ya bilang. pokoknya baju bener lah. Maksudnya Iya, kayak kemeja lah. Kemeja kemeja lah, sih, jangan kemeja, kaos-kaos kemeja. amat. Itu kan ya profesional cuy. Iya. Gimana cuy? Nah, maksudnya lu bisa dengan experience yang lumayan banyak. Maksud gue tau lah lu kayak experience lu lebih baik daripada gue. Tuh bisa lu kayak gitu emang dengan kesadaran lu sendiri apa emang kayak atau lu diajak-ajakin orang dan lu mau? Jadi balik lagi ke yang tadi kan kita ngomongin CV terus magang kan. Nah, Dan nih selama liburan yang antar semester itu gue nyari magang, nyari kantor magang gitu. Nah, balik lagi yang penting link sih. Jadi gue sekampus sama teman ini gue kan, teman SD gue. Teman SD gue nih omnya tuh salah satu pendiri radio swasta. Kita sebutnya Prambors lah. Oke, baik. Iya, habis itu Terus? udah nih gue sama dia pengen ngelamar ke Prambors ini. Nyatanya lagi nggak ada tempat. Habis itu kita dipindahin ke radio tetangganya. Tapi masih satu manajemen. Di bawah satu manajemen. Jadi manajemen radio ini tuh ngebawahin Prambors, Delta, Female sama Bahana. Nah, gue masuk ke Bahana. Oke. Nah. Lu tadi sempat mention lu kampus bisnis kan? Image gue adalah orang yang masuk situ adalah orang yang pengen bikin bisnis. Lu orang yang pengen bikin bisnis kan? Enggak, sumpah enggak. Sama gue juga. Enggak, maksud gue dengan di label jurusan gue bisnis Enggak tahu. Iya, Sekarang tahu. Enggak, maksud gue dengan label jurusan gue yang bisnis manajemen kayak kayak keluarga gue kayak oh bagus tuh ntar kamu bikin bisnis gini, padahal gue nggak pengen bikin bisnis ya. Nah, itu dia. Maksud gue kayak di kalangan kita ini lagi banyak banget yang bikin bisnis. Contohnya Karena lagi pandemi juga nggak sih? Enggak, terlepas dari pandemi deh. Emang lagi banyak banget yang bikin bisnis dan arah-arah kayak lo gede apa, gue pengen bisnis, gue pengen bikin kantor, gue bikin apa. Gue lagi jarang orang menemukan kayak, gue pengen karir aja, korporat aja gitu. Gue nggak tahu nih karena preferensi mereka emang ngelihatnya orang-orang pada bisnis, maksudnya. Ya kalau misalnya ngeliat YouTuber kan bisnis, siapa bisnis kan. Gue lagi jarang aja orang yang emang berkarir. Lo kan berarti lebih tertarik ke arah karir kan? Kenapa tuh Dan? Sementara label kampus lo sendiri bisnis school. Iya, itu tuh gue udah bisa Sekarang udah nge-sense universitas lu. kan? Oh lu universitas? Udah dari 2017-16 gitu. Gue udah bisa nge-sense lu belok tuh dari situ tuh. Kayak lu masuk kampus bisnis, lu harusnya di lingkungan orang-orang yang berbisnis dong. Ya teman-teman lu pasti Iya. arahnya gue pengen bikin ini, gue pengen bikin ini. Terus lu kayak enggak, gue mau kerja. Itu kenapa gitu? Oke, jadi di Prasmul itu kan jurusan utamanya itu bisnis kan. Paling banyak tuh. Paling banyak kelasnya. Paling banyak kelasnya tuh bisnis gitu. Kedua tuh kalau nggak salah branding. Terus Tiga banyak event ya? apa nggak tahu deh. Kalau event tuh cuma satu kelas nggak salah. Oh iya. Pokoknya tuh banyak kayak banyak bukan stigma sih, banyak statement orang kayak orang yang masuk ke jurusan branding di Prasmul itu buangan bisnis karena pas tes nggak keterima bisnis. Kedepak ke branding gitu. Nah gue pas daftar Prasmul pilihan pertama gue branding, pilihan kedua gue bisnis. Oh keren. Iya. Oh kebalik. Gue. Karena kan gue datang kan ke info sessionnya Prasmul lah, dijelasin lah kayak jurusannya ada apa ya sih gitu. Di situ yang paling yang paling atraktif tuh branding gitu. Waktu gue dengar penjelasannya ya. Sorry, ini paling atraktif menurut Irdan ya? Iya kan? Iya. Paling atraktif menurut lo kan? Iya. Yang disclaimer anjing. Terus lanjut. Ya, ntar pada Iya, rame. bener. Menurut gue paling atraktif bisnis. Bisa Ya, menurut dia, anjing suka-suka dia. Lanjut. Oke, habis itu gue dengar tuh kayak sharingan gue paling tertarik sama branding lah gitu. Ya udah, habis itu gue tes, alhamdulillah tuh keterima kan. Dan gue juga pas info session itu gue juga nggak ada di dalam diri gue, gue mau masuk Prasmul karena gue mau bikin bisnis gitu. Gue lebih pengen gue lebih pengen belajar apa aja sih yang bisa membuat bisnis itu tuh menarik buat orang gitu. Salah satu branding gitu. Karena branding tuh sekarang emang ini ya bisa gue bilang tuh lagi dibutuhin banget gitu. Anjing deh. Nggak cuma branding buat bisnis doang gitu. Branding kayak personal branding itu juga penting sebenarnya. Setuju. Branding yang bikin gue bingung tuh pas gue masuk ke jurusan branding, apapun yang gue lihat di sosial media gue lah apalah, semua tuh ngomongin branding gitu. Terus ada beberapa orang yang kayak
pas gue masuk nih ke kampus ini kan orang teman-teman gue banyak tuh yang PTN gitu kan. Gue awalnya juga kayak gue nggak PTN lagi gitu kan. Terus tapi seiring berjalannya waktu dengan banyak opportunity yang gue dapat gitu, misalnya gue magang lah, gue diajarin bikin CV lah, gue merasa kayak wow, beruntung gue gitu. Dan apa namanya orang-orang yang tadinya kayak ya lah Prasmo itu semua orang bisa masuk gak sih gitu. Tai. Gitu. Susah anjing. Setahu gue susah kan. Susah. Ini enggak keterima nih setahu gue nih. Susah banget. Enggak keterima nih. 4 kali tes gue nggak. Soalnya Apa aja? gue mikirnya gini sih, gue nggak tahu ya gue merendahkan diri gue atau gimana, tapi gue merasa kayak kalau misalnya gue bisa, orang-orang tuh pasti bisa gitu aja. Misalnya gue bisa masuk Prasmo, gue yakin deh teman-teman gue, misalnya teman-teman SMA yang deket sama gue gitu pasti bisa masuk juga sebenarnya. Branding sama pencitraan sama nggak deh? Beda. Personal branding sama pencitraan beda sih. Kalau Oh, ya? pencitraan itu lo nggak apa ya, lo nggak menunjukkan diri lo yang asli-aslinya. Tapi kalau misalnya personal branding itu lo menunjukkan Apa adanya gitu? Ya, lo menunjukkan diri lo yang versi terbaik diri lo. Tapi apa ya, nggak beda lah. Enggak ngibul. Iya, nggak ngibul gitu. Kalau pencitraan tuh Kalau kebanyakan pencitraan namanya tendensinya ngibul. pencitraan tuh kayak misalnya lu di aslinya tuh kayak gini, tapi Bentar, misalnya di sorry, gue potong. Ini ada teorinya. Apa gua menurut lo? enggak, gua diajarin mengenai ini juga. Berarti ada yang ngajarin lo tentang bedanya pencitraan. Tapi nggak di personal kampus, branding? tapi nggak di kampus. Oh iya. Oh iya. Ini Ada gimana yang lain gitu. Ini menarik nih. Soalnya gue agak abu-abu nih antara pencitraan. Ada yang bilang orang sebenarnya lagi personal branding, dijudge pencitraan. Ada yang lagi pencitraan tapi nge-backup dirinya dengan gue personal branding gitu loh. Bedanya gimana sih sebenarnya? Oke, ini tuh pernah gue bikin juga kontennya di tempat gue sekarang gawe. Mention aja nggak apa-apa, Iya. santai. Inspigo. Nah. Inspigo. Siapa tahu gue bisa masuk. Nah, Mana dia daftar ini? daftar gue. Gue gak daftar. Oke, Boleh, gue pernah lanjut, bikin lanjut. gue pernah bikin konten soal ini, personal branding sama apa namanya pencitraan gitu. Hmm. Gue nulis pencitraan itu tuh apa ya? Gue langsung ngasih contoh aja deh, misalnya kayak petinggi-petinggi negara tuh di depan apa namanya? Media. Di depan media tuh pengen tampil heroik lah segala macam, padahal sama kayak pengikut-pengikutnya tuh dia kayak galak banget lah, keras banget lah gitu. Tapi di depan media dia pengennya kayak enggak, kok gue baik kok gitu. Gue heroik kok gitu. Gak, maksudnya kenapa harus ada, menurut gue kenapa harus ada kayak gitu? Kalau misalkan emang salah ya kalau misalkan lo nunjukin sih kalau emang gue galak kayak gini, emang kenapa gitu? Bukannya kalau gue ngeliatnya kayak oh ini orang berwibawa mungkin. Enggak sih, yang gue ambil tuh ini galaknya galak yang culas gitu sih. Oh. Bukan galak yang tegas, kan beda Oh, gitu. iya. Galak tegas sama galak culas kan beda. Iya. Gitu. Itu contohnya ya. Jadi pencitraan tuh kayak semacam lo pengen dipandang baik sama media nih, tapi sebenarnya tuh lo nggak kayak gitu. Tapi kalau misal personal branding itu lo nunjukin keunikan lo lah, kebisaan lo, versi terbaik diri lo. Tapi balik lagi personal branding juga sebenarnya tujuannya untuk mendapatkan istilahnya bukan attention, tapi kayak lo mau mendapatkan respect, tapi lo nggak bohong juga gitu, ngerti gak? Oh, karena itu emang lo. Oh, Jadi lo menunjukkan versi terbaik diri lo gitu. Terus lu nunjuk kalau di personal branding sendiri itu lu nunjukin kayak ini gue beda loh dari yang lain, gitu nggak? Sekedar lu apa ya? Sekedar lu nunjukin keunikan lu baik sama orang lah segala macam gitu. Jadi pokoknya intinya jadi versi terbaik diri lo gitu. Itu personal branding. Tapi lu jadi versi terbaik diri lo tapi nggak bohong juga gitu. Emang lu berusaha untuk baik gitu. Iya. Gak, maksud gue di titik lu tahu perbedaan personal branding dengan pencitraan, lu tahu kalau misalkan oh ini orang pencitraan nih, oh ini orang emang personal branding nih kayak gini. Itu Lu balik bisa lagi- ngebedain kayak gitu belum? Kalau gue sendiri sih gue kayaknya gue bisa ya. Oh, Kayaknya gue iya. bisa. Tapi di dunia profesional lebih dipentingin mana? Pencitraan atau personal branding? Jelas personal Apa branding. dua-duanya? Jelas personal branding. Oh iya. Lu kayaknya lu nggak akan di respect juga kalau misalnya orang tuh udah tahu kalau lu pencitraan gitu. Oh iya. Kayaknya sih menurut gue. Oke. Menurut gue. Kerjaan lu sekarang sama apa yang lu pelajarin kuliah nyambung gak sih? Kalau misalnya di tempat magang gue sekarang, bisa bilang nyambung sih. Nyambung. Karena gue kayak kan gue di bagian konten marketing social Iya. media kan. Jadi kalau misalnya sosmed media gitu kan butuh konten. Ini gue bikin konten itu dan gue kayak berusaha gimana nih biar si konten ini tuh engagementnya banyak dan juga ini nambahin kayak misalnya followers Inspigo lah segala macam gitu. Jadi gue kayak berusaha ngemas si konten ini semenarik mungkin. Itu kan kayak branding juga kan, kayak brandingnya si Inspigo lah gitu. Nah, Lewat maksudnya kontennya. itu kalau misal itu yang lu pelajarin di
Itu yang lo pelajarin di magang lo nih, di tempat kerja lo sekarang. Maksud gue kalau misalkan tempat kerja lo lu udah ada di dunia kerja yang nyata menurut gue ya. Maksud gue kalau misalkan itu lu bawa pengalaman, lu bawa ilmu dari ini nggak sih, dari kuliah lu, atau nggak misalkan pas lu udah bawa ilmu ternyata kayak udah lu jangan kayak gini, lu ikutin aja cara gue. Gabungan sih, ada beberapa yang gue ambil, ada beberapa yang gue ambil dari kuliah gue, ada beberapa yang kayak gue pengennya kayak gini deh gitu. Ada beberapa yang gue nuangin kreativitas gue juga gitu sih. Nah ini kalau ngomongin lu secara personal nih, yang ngebentuk lu kayak lu yang sekarang tuh siapa? Diri lu sendiri atau lu ada pengaruh lu ngelihat siapa atau gimana gitu sih, Den? Nggak, ini gue juga nggak bilang Irdan udah jadi siapa-siapa ya. Maksudnya kayak ya gue belum iya, lu juga masih kan beda aja gitu. Cuma menurut gue lu beda aja karena menurut gue ngelihat lu sebagai orang yang nggak ketergantungan orang ya. Sebenarnya enggak sih, kalau misalnya secara personal gue ketergantungan sama orang tuh ada sebenarnya. Tapi yang bikin kayak lu jadi kayak lu tiba-tiba lu ke radio terus lu tiba-tiba punya pemahaman kayak gua nggak mau bisnis gitu loh. Itu siapa? Lu nyontoh siapa atau lu sendiri atau gimana sih, Dan? Mungkin gue ngambilnya dari gini ya, kayak kenapa gue kerja lah gitu. Kenapa gue masuk ke dunia kerja dibanding teman-teman gue. Boleh, gitu. boleh, silakan. Balik lagi ke ini gue pengalaman gue pas magang di semester pertama itu. Jadi kan gue kerja nih selama sebulan. Di tempat kerja gue, habis itu udah kan tuh masuk kuliah. Tapi sebelum pas gue hari terakhir kerja kan gue dapat gaji lah ya, dapat gaji gitu. Dan gue kayak gila, dapat duit gue gitu. Habis itu waktu kayak semester 3 ke semester 4 itu tuh angkatan gue nggak ada benar-benar nganggur lah. Jadi kayak libur aja udah. Ya, pas gue tingkat 2 itu tuh pas gue liburan nganggur aja gitu. Sementara kalau misalnya maba itu magang, kalau tingkat 3 itu dia KKN. Oke. KKN. Nah, tapi kalau misalnya yang tingkat 2 tuh nganggur gitu. Itu karena gue udah ada pengalaman magang, gue kayak udahlah apa gue magang aja gitu. Sekalian cari duit lah gitu. Itu ternyata cocok banget gue di tempat yang sekarang gitu dibanding pas gue di radio dulu gitu. Gitu sih. Jadi kayak gue sih bersyukur karena gue ini sih karena gue dikasih kesempatan magang di semester 1, jadi gue punya mindset kayak udah gue kerja deh gitu deh. Pengalaman gitu magang lo di semester 1 kayak memorable banget nih, Dan. Emang lo ngapain sih? Memorable soalnya gue lo sebagai apa di radio itu? Gue asisten produser. Jadi ngapain tuh? Kalau misalnya di radio itu kan ada program pagi, program sore gitu kan. Oke. Program. Nah, gue tuh ditempatin di program pagi. Dia tuh sama Tika Ujo Project Pop. Oh iya tahu. Situ gue dampingin si produser si program ini. Jadi gue nyari topik yang mau bukan topik yang mau diangkat sih. Gue nyari berita kayak yang mau dibahas. Showbiz lah, city health, city habis itu health segala macam. Enak nggak sih kerja di radio? Gue pengen deh. Kalau untuk nyari topik sih sebenarnya ya semua kerjaan tuh capek. Iya, tapi itu pasti. Itu resiko, Bos. Iya. Tapi lanjut aja. Ada beberapa temen gue tuh yang pas program magang ini tuh mereka masuknya ke korporat lah segala macam gitu. Nah, gue tuh masuk ke radio yang mana tuh kayak lingkungannya tuh santai, bener-bener santai gitu kan. Dan ada temen gue tuh yang kayak bilang sebenarnya tuh program magang semester 1 tuh nggak efektif gitu, tapi karena mereka masuk ke korporat gitu. Mungkin yang benar-benar mereka masuk nggak ke dunianya mereka kali deh. Iya. Mereka kayak gitu. Kayak ngincar-ngincar perusahaan gede aja mungkin kali ya. Iya. Dan gue masuk ke tempat yang alhamdulillah ini sih friendly banget gitu. Lu standby radio pagi lah gitu. Iya, gue program itu mulai jam 6 pagi. Iya, berarti lu ke radio pagi. Iya, tapi untungnya gitu rumah gue tuh sama radionya tuh bener-bener jalan kaki doang. Ya. Effortless anjing. Iya. Dan nggak tahu kenapa, maksudnya gue juga baru, kalau gue kayak yang udah gue bilang di episode, gue juga nggak punya cita-cita sebagai apa ya. Dulu mungkin SD pengennya jadi pemain bola lah, kayak siapa sih nggak mau jadi pemain bola dulu. Banyak lah, kalau cita-cita sih masih ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi pembalap, polisi, polwan. Setelah gue kesini, setelah gue kuliah, kayak gue ngeliat temen gue pengen kerja di sini. Pas gue lihat, kayak bukan gue. Maksudnya gue nggak apa-apa juga kalau misalnya gue kerja di sana, cuman kalau gue pengen kerja di radio jadi apa aja deh, kayak yang penting radio gitu. Yang penting dari kayak kerja dinamis aja gitu, enak aja gitu.
yang gue lihat ya, gue nggak tahu di lapangan seperti apa, cuman kayak anjing menarik deh. Ya Tapi lu, semoga lah. iya sih. Tapi gue ngeliat tuh sih cocok untuk jadi announcer sih. Anjing. Sumpah. Nggak, Amin. Pembawaan lu di podcast ini udah lumayan. Nggak maksud gue kenapa. Amin. Amin. Nggak maksud gue kalau kenapa lo bisa menilai seperti itu? Ya karena gue sebelum kayak misalnya gue sebelum tag ini kan gue juga nontonin beberapa episode lo kan. Iya. Pembawaan lu tuh lumayan Jan, asli. Lumayan gitu. Cuman kan kalau ini tuh sebenarnya podcast kan, apalagi lu tahu mulut gue sebenarnya seperti apa. Iya. Gue takut nggak bisa dijaga ya kayak gue yang waktu Iya. di radio lo aja kayak gue nahan banget tuh Nyet. Iya sih. Iya. Gila. Tapi emang lu lebih cocok di podcast sih. Tapi lu gimana Dan? Maksudnya akhirnya gue nggak tahu nih, lu menemukan jalan lu di radio ini kesengajaan apa ketidaksengajaan? Apakah emang lu emang pendengar radio atau ternyata gara-gara lu join klub radio itu jalan yang ngebuka lu ya ujungnya radio terus gitu loh? Apa gimana? Gue nggak radio terus sih. Yang gue ambil dari magang itu adalah cara kerja orang gitu, cara kerja gue, apa namanya kayak mendapatkan duit tapi gue pantas untuk mendapatkan duitnya gitu. Cuma maksud gue, emang lu orangnya radio itu? Apa enggak juga? Enggak. Oh iya? Sejujurnya biasa aja gue. Sama radio gue Lo biasa aja. dengerin radio emang? Jarang. Sama Jarang. gue dengerin radio paling yang rutin banget pas SD lah. Iya, sama. Gue masuk radio itu juga karena ya apa? Gue sebagai maba gitu, maksudnya kayak nyari tempat kerja Apa aja? dan yang kayak gue deket sama temen SD gue, itu dia ada link ke radio ini, ya udah bareng aja gitu. Ya mungkin kalau misalnya emang temen SD lu nggak punya link ke radio, lu Iya, nggak gue ambil radio iya. kan? Nah itu maksud gue berarti ini kebetulan banget dong. Apa yang lu mulai nih kebetulan jalannya ngarahnya ke radio terus nih, karena lu kan gue ngeliatnya dari lu di Prasmul, terus lu masuk apa radio Prasmul ya? Horizon masuk radio Prasmul, terus tiba-tiba magangnya di Bahana dan lu sekarang di Inspigo. Itu menurut gue kayak oh ini udah pattern nih. Nggak belok-belok amat lah. Nggak belok-belok amat lah. Itu Tapi ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan enggak juga sih, kayak kan di dunia ini nggak ada yang tidak sengaja gitu. Iya. Anjing. Boleh, Udah mulai deep nih, Ji. Terus. Ya udah, maksudnya gue ngikutin flow of life aja gitu, masuk radio. Tapi kayak gue dibilang anak radio banget enggak juga sih sebenarnya. Jiwa gue nggak di radio sih sebenarnya. Lu lebih gimana tuh jiwa lu tuh? Gue Kalau misalnya emang lu diberi gambar kayak kan ya udah kan lu nggak mau bisnis ya. Iya. Ya kan misalnya kayak lu disuruh kerja benar-benar kayak Ini ya gua udah, banget lu- nih. Lu yang mau di mana? kalau misalnya itu lebih kayak ke passion gue apa sebenarnya gitu sih. Sebenarnya gue nggak tahu ya passion gue apa sebenarnya. Tapi dengan gue menjalani apa yang gue jalani sekarang itu, menurut gue ini sih kayak agak condong ke penulisan gitu, copywriting segala macam gitu. Penulisan sih gue. Gue sebenarnya pengen banget desain sih, karena segala bisnis itu kan kayak misalnya lu bikin Banyak sih yang dicari lagi desain gitu. misalnya lu bikin podcast lah gitu, kan nanti lu ngepost di sosial media butuh desain juga kan sebenarnya kan gitu. Kayak segala hal tuh sebenarnya berrelasi dengan desain. Pokoknya sebenarnya. pasti ada desainer Iya, lah. ada desainnya gitu. Dan gue sebenarnya pengen banget belajar desain sih. Gue udah nyoba beberapa kali desain dan kayak agak-agak susah ya gitu. Agak-agak Iya. susah. Benar. banget. Maksud gue Susah kalau gue pengen banget. kayak gue pengen bisa aja. Nggak usah jago, bisa dulu. Iya, deh. bisa. Dasar-dasarnya dulu. Iya. Gue udah belajar dari YouTube segala macam. Terus kayak gue nanya teman, ini gimana sih kayak. Anjing kok gue nggak ngerti. Iya. Anjing gue segoblok itu kayak deh. Makanya gue sekarang ini sih kayak gue lebih menuangkan kreativitas gue lewat tulisan, lewat copywriting ini gitu, di Inspigo. Pengennya sih desain juga sebenarnya. Pertama kali tuh diajak tuh gue sama bokap gue. Nih bokap gue ada acara segala macam, mau ikut nggak? Ikut deh. Pengalaman aja kan, gabut segala macam saat. Apa nih seminar? Bukan kayak bokap gue ada event gitu ngurusin cateringnya lah, ngurusin makanan. Gue harus nyatet kayak gitu. Pas gue hari pertama di event yang pertama segala macam, tugas gue tuh cuma nyatet truk ini nurunin berapa box makanan segala macam. Udah sebatas itu, gampang kan sebenarnya. Cuman maksud gue kayak gue kira tuh truknya paling cuma 2-3, tapi banyak banget. Terus kayak gue pusing, gue harus nyatet platnya juga gitu segala macam. Terus kayak gue nyocokin sama yang
yang nyatet juga ternyata punya gue salah kayak udah lu kayak gini nyatetnya udah lu standby di sini segala macam kayak Lu dimarahin. dimarah-marahin. Wow, gila gue langsung giper gitu. Ya udah gue di sini deh gue gak kemana. Soalnya kayak sebelum-sebelumnya gue sambil ngerokok, sambil makan, terus kayak oh nyatet, terus kayak taunya miss gue. Diomel-omelin gue anjing. Nah Cuman itu, ya udahlah. lo kan mendapat omelan ya. Nah kalau gue sempat IO juga kan, menghandle beberapa acara malam lah, kayak gitulah. IO. Cuma bedanya gue sama Ojan, kalau Ojan kan dapat pressure kayak gitu. Kalau gue justru pas gue IO malah mendapat komplimen. Kayak, iya kerja lu bagus, bla 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 bla. Ini bukannya gue sombong ya, cuma mas gue emang kejadian di lapangannya kayak gitu. Kayak gue malah mendapat komplimen. Gue alhamdulillah gue mendapat komplimen. Cuma mas gue takutnya kan gue waktu gue bikin IO tuh kayak event pertama gue langsung mendapat komplimen kan. Gue takutnya karena gue dari awal udah mendapat komplimen, jadi gue nggak siap gitu. Jadi gue nggak tahu di mana gue salah ya mungkin atau gimana gitu. Kayak gue ngerasa kayak iya gue bersyukur sih gue dapat komplimen, tapi gue ngerasa kayak gue terlalu dini deh buat mendapat komplimen sebesar itu. Maksudnya mendapat kayak wah gila lu men, lu keren banget, lu gini banget, dia lu salah satu IO yang paling siap nih gini. Gue senang dapat itu jujur. Ya lu digituin pasti senang lah. Cuma mas gue malah pengen menerima yang kayak ini, gue malah pengen menerima koreksi gitu loh. Kayak lu harusnya gini loh. Lu pengen dapat kritik lah. Gue gitu. malah pengen dapat kritik gitu loh. Itu dia yang gue masih bingung kayak aduh kok gue malah dapet komplimen nih. Justru gue tahu nih salahnya di mana supaya gue bisa improve. Oh sebenarnya lu tahu atau enggak? Kesalahan lu di mana atau enggak tahu? Gue menganalisa sendiri aja sih. Akhirnya kayak iya mereka bilang bagus, cuma kayaknya emang masih banyak gini nih. Kan gue ngeliat kayaknya nih harus ada ketuanya, harus gimana, kayaknya kerjanya harus lebih terstruktural deh, harus lebih ada timeline-nya, ada jadwalnya. Gue ngerasa itu sendiri. Cuma gue nggak mendapatkan itu karena emang gue kan IO sendiri, jadi nggak ada pembimbingan nggak ada atasannya lah. Ya udah, gue nganggapnya ya udah salah bareng-bareng, bener bareng-bareng. Alhamdulillah kemarin lagi bener, terus pandemi ya udah mau gimana bos gitu. Gue sih selama di Inspigo bukan dimarahin ya. Diarahin. Bukan tapi kayak misalnya gue bikin konten nih. Tapi kayak dan kontennya ini nih belum ngena nih gitu. Kan jadi kayak konten gue itu kan banyak kan kayak tulisan gitu kan. Tulisan ada gambarnya lah juga gitu. Tapi kayak tulisan yang audiens lihat nih takutnya belum ngena nih ke hatinya mereka gitu. Kita tuh pengen bikin konten yang kayak pas kali baca apa nih gitu. Terus kadang lebih ke arah situ sih, kayak misalnya gue bikin tulisan terus kayak dan kontennya belum ini nih, masih bisa diinin nggak, masih bisa diimprove gitu. Dan CEO gue tuh emang ini banget sih ibu banget lah gitu. Ibu banget, nggak ada ininya sih, nggak ada galak-galaknya. Gue tuh jujur gue malah pengen mendapat pacuan untuk kayak segini loh, maksudnya kayak dapat kayak Wajan itu lah kan biar lo tau Wajan kalau nggak digituin mah ditinggal tuh truk anjing boro dicatat sama dia. Catat lah anjing, kalau enggak gila gue diomelin bokap gue juga anjing. Itu justru gue malah pengen mendapatkan kayak gitu. Lu nyikapin waktu lu diomelin kayak gitu lah. Maksudnya lu malah takut atau lu malah kayak gue harus bener gitu. Ya takut lah jelas kayak anjing kok gini. Tapi ya emang catatan gue salah, jadi masa gue harus nyalain orang aja. Akhirnya ya udah event-event selanjutnya kayak yaudah lumayan, udah bener lah gue kasih ke bokap gue rekapnya segala macem. Udah nih udah beres-beres. Ya udah bagus lah kalau gitu. Oke, balik lagi di dialog ini tuh. Gak usah opening monyet, kan kita ngelanjutin. Oh iya. Tadi sempet kekat gara-gara sih. Karena azan. Jadi terus udah lebih gelap juga dan hujan. Gerimis sedikit lah. Dan hujan. Tadi Erdan juga udah sempat ngejelasin dia. Lu dapat ini juga kan? Dapat input juga kan dari kerja. Dapat input gue. Lu dapat inputnya, coba jelasin lagi dikit dong. Jadi kan kerjaan gue itu kan bikin konten kan. Terus gimana caranya tuh orang kalau misalnya ngeliat konten gue tuh ada feel-nya gitu kalau misalnya pas ngebaca. Karena kan konten gue tuh kebanyakan copywriting-nya kan. Kebanyakan tulisannya ditambah dengan visual lah dikit-dikit gitu. Nah, kita tuh pengen kayak misalnya lu suka ngeliat gak sih kalau misalnya di Instagram kalau misalnya konten tuh ada slide per slide gitu. Iya. Kita pengen tuh di slide satunya pas orang baca tuh langsung dia langsung bikin nengok dan kayak apa nih gitu. Itu emang kayak gitu ada ilmunya Dan? Nggak ada sih sebenarnya, lebih ke gimana kita ngebangkitin psikologis orang kayak pas baca ngena gitu. Nah itu maksud gue
kan lu apa? Lu diajarin apa lu inisiatif buat bikin konten yang kayak gitu? Ada ininya sih, ada arahan dari CEO gue kayak, oh kita sekarang format kita bikin konten tuh kayak gini gitu. Jadi kayak bisa di slide satunya kita bikin gimana caranya orang tuh pas baca langsung pengen tahu. Itu dan bisa ada feel-nya gitu. Bisa gue sebut clickbait gak? Kalau beda? Kalau clickbait itu kan kebanyakan kayak misalnya di YouTube gitu ya. Misalnya judulnya apa tapi ternyata isinya apa gitu. Iya. Kebanyakan bohong kan kalau misalnya clickbait. Iya kan? Kasar sih, tapi emang begitu. Nah, ini Ya terus. tapi ini nggak clickbait sih, lebih kayak Menarik aja. menarik. Maksudnya kayak judulnya ini slide selanjutnya menjelaskan apa yang ada di slide 1 gitu. Cuman maksud gue untuk lo menyampaikan itu kepada audiens tuh gimana? Maksud gue gini, lo nulis nih, terus lo dikritik sama atasan lo, ini kurang kena nih. Cuman kan belum tentu audiens kalau misalkan lo revisi jadi kena juga, ngerti nggak lo maksud gue? Tanggapan mungkin beda, kayak misalkan lo nulis nih, di Hawaii kena, di gua enggak. Bisa sih sebenarnya. Kadang tuh ada yang kan gue berdua dong nih di divisi gue. Kadang apa yang kita berdua pikirkan itu ngena, tapi di CEO-nya tuh enggak gitu. Kadang juga kita harus ngelihat inilah point of view-nya CEO gue juga gitu. Karena kan dia yang lebih duluan berkecimpung di konten-kontenan lebih tinggi lah. Iya gitu. Kan dia yang lebih lama berkecimpung di perkontenan gitu. Ya kita sebagai kayak bukan bawahannya sih, tapi kayak kita sebagai muridnya dengerin juga lah gitu. Meskipun kadang kadang tuh apa yang menurut dia ngena di kita enggak tuh yang bikin gue tuh kadang kayak argumen gitu sendiri. Tapi gue jarang sih berargumen sama CEO gue tuh jarang sebenarnya. Oke, di lingkungan lu, terlepas dari lingkungan kerjaan atau apa, waduh. Gue yang deg-degan, bos. Makanan lu. Lapar sih anjing. Lu gimana dan nyingkapin argumen? Maksud gue kan orang-orang beda-beda nih kalau nyingkapin argumen. Kayak ada yang malah jadinya hard feeling atau apa. Lu aja deh. Lu orang yang kayak gimana nyikapin argumen, sama lu ada tips nggak buat kayak nyikapin argumen tuh kayak gimana sih sebenarnya? Gue ini sih kayak gue mikir dulu nih apa yang membuat apa yang gue lakukan itu salah. Dan gue kayak gue ngasih juga alasan gue kayak oh enggak, kalau misalnya menurut gue tuh kayak gini loh. Dan kebanyakan apa yang gue sampaikan tuh ternyata logis juga di dianya. Jadi kayak nggak lama lah argumen itu terjadi antara gue sama dia gitu. Karena apa yang gue jelaskan juga kadang logis gitu. Berarti kan maksud gue pas lu disalahin juga belum tentu elunya salah kan. Bisa aja cuma karena nggak sesuai aja, dan itu bisa dikomunikasiin kan. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya komunikasi sih. Cuman maksud gue argumen lu tuh bukan yang maksudnya argumen yang tarik urat banget, atau emang argumen kayak sebatas kayak gini aja nih? Sebatas gini doang sih sebenarnya. Jarang banget gue kayak bener-bener kayak berantem terus kayak office politics sih, jarang banget sebenarnya. Ya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah buat lu sih. Iya. Jujur sih. Di awal-awal kuliah pasti lu juga lah kayak misalkan kayak wah ya kayak kerja di sini enak nih. Tapi di saat lu memilih pattern lu sendiri kayak ya udah out of the box aja. Gue milih radio gitu. Mungkin buat gua sendiri ya, buat pribadi gua sendiri itu bukan hal yang biasa lah. Kayak nggak common aja buat gua. Asing aja. Masuk ke dunia radionya atau magangnya? Dua-duanya sih, maksud gua kayak misalkan nih, kalau misalkan gua nanya magang, paling nanya jawab aman ya di e-commerce di itulah yang orang udah tahu kayak tiba-tiba kayak wah anjing nih orang kerja di radio, oh nih orang kerja di kreatif industri yang mungkin kita juga belum pernah dengar juga gitu. Itu yang bikin gue anjing nih orang, wah ini orang sabi nih. Makanya gue bawa lo kesini kayak anjing sabi deh. Gue sebenarnya bersyukur juga misalnya gue udah magang di sini. Gue magang baru 2 kali ya gitu. Misalnya gue udah kerja lah, misalnya sambil gue kuliah tapi gue part time internship gitu di Inspigo ini gitu. Gue sebenarnya bersyukur juga karena banyak kayak teman kuliahan gue misalnya ya kayak lu gitu, misalnya lu melihat gue kayak udah jauh di atas, nggak jauh di atas sih, maksudnya kayak udah lebih gitu. Gue sebenarnya merasa bersyukur ya kayak gitu. Tapi kalau gue dibandingin teman-teman Prasmul gue tuh sebenarnya gue benar-benar masih belum ada apa-apanya, ngerti gak sih lu kayak ya lu lihat lah anak Prasmul kayak gimana. Iya. Teman-teman Prasmul gue tuh jauh di atas gue. Kalau misalnya lu kenal. Tapi sama sih kayak gue juga kalau ngeliat teman-teman kampus gue kayak ini orang keren banget, tiba-tiba udah
Maksudnya udah bisa beli mobil sendiri di umur kita gitu, menurut gue Itu gue gak bisa sih. suatu privilege kan, kayak ini keren deh. Nah, itu dia yang sebenarnya gue masih bingung. Mereka beneran keren apa cuma terlihat keren? Ya maksud gue kalau misalkan gue tak, walaupun lo mau sombong, cuma itu duit lo Nyet. Kayak ya udah buat gue nggak apa-apa gitu. Ya, iya sih. Kalau ya maksud gue mungkin orang kayak ini orang mau siapa gimana sih, cuman kalau gue karena gue tahu itu dari penghasilannya dia kayak oh ya udah nggak apa-apa. Gue kan nggak apa-apa deh. Ya udah terserah dia, duit dia anjing. Iya benar. Terus yang membuat gue misalnya kayak gue udah masuk kerja segala macam itu juga karena faktor misalnya oke nih gue difasilitasi oleh orang tua gue, kayak misalnya belajar lah, beli buku segala macam gitu kan. Maksudnya gue di keluarga gue tuh gue difasilitasi dalam hal pendidikan gitu. Tapi kalau misalnya gue mau beli sesuatu nih, itu tuh susah gitu untuk gue kayak mah mau beli ini dong gitu. Gue harus pitching dulu gitu loh. Maksudnya gue harus memberikan alasan yang kuat kenapa gue layak dibelikan sesuatu gitu. Misalnya kayak laptop deh gitu. Gue tuh nabung, gue beli laptop nih kayak lu nih kayak gini. Gue nabung dan kayak misalnya tabungan gue udah cukup nih, terus tapi gue kayak aku tuh perlu laptop gini karena kan ini pandemi kan, laptop aku yang lama tuh lama nih, lemot nih gini. Kalau misalnya aku mau ganti laptop boleh nggak gitu, kita PT deh gitu 5545 gitu, oke gitu. Dan kayak apa yang gue mau tuh gue nggak bisa dapatkan kayak misalnya lo gitu. Misalnya lo laptop dibeliin gitu, teman-teman kita juga banyak kan kayak misalnya mau baju mau apa gitu minta ke orang tuanya gitu. Ada juga kan beberapa tapi yang nabung gitu. Nah tapi kalau misalnya gue tuh gimana ya, nggak sesusah itu juga tapi nggak mudah gitu untuk gue mendapatkan untuk gue mendapatkan apa yang gue mau gitu. Harus ada alasan tertentu, harus ada alasan kuat yang membuat gue kayak gue layak dibeliin ini gitu. Magang ini tuh salah satu cara, salah satu cara untuk gue nabung dan gue mendapatkan uang. Dan akhirnya gue bisa membeli apa yang gue mau gitu. Gue benar-benar dididik untuk kayak kalau misalnya mau sesuatu lu harus usaha gitu sih. Gue misalnya alhamdulillah gue privilege gitu ya misalnya. Tapi gue nggak se-privilege temen-temen gue itu loh. Masih ada yang masih banyak. Ya gitu. susah sih kalau kita ngomong yang lebih ya, pasti yang selalu pasti ada banyak, selalu ada terus yang orang yang lebih dan iya bukan salah mereka juga. Ya kayak ya udah bersyukur aja buat lo. Kelebihan aja, alhamdulillah. Ya dan lo ya udah kita tadi udah ngobrol panjang. Lo ada yang mau disampaikan nggak atau ada yang mau lo pesan nggak sebagai? Tadi quotes dari siapa tuh? Panji. Oke, siap. Gimana itu? Jadi waktu itu si Panji Pragiwaksono ya, stand up comedian kan. Dia ngisi bukan talk show sih, sebagai narasumber lah di ospek Prasmul, ospek online gitu. Dia pokoknya bilang kayak ini diantara kalian semua nih yang nonton saya sekarang pasti ada yang jadi zombie nih gitu. Zombie itu maksudnya apa? Nah, habis itu dia ngejelasin zombie itu apa. Jadi kayak zombie itu tuh orang-orang yang bukan kalau zombie itu kan kalau misalnya lu nonton di World War Z lah, I Am Legend, apalagi sih film-film zombie lah gitu. Nah, gue nggak tahu. Itu kan kayak dia mati tapi dia hidup, tapi dia mati. Ngerti gak sih lu? Dia kayak The Living Dead gitu kan. Oh iya. Living Dead gitu kan. Jadi kayak zombie? Iya, jadi zombie gitu. Jadi kayak banyak orang tuh yang kayak zombie. Jadi dia tuh hidup tapi dia nggak menjalani kehidupannya. Maksudnya dia kayak dia hidup tapi gimana ya? Dia hidup tapi dia nggak menjalani kehidupannya gitu lah. Pokoknya habis itu kayak maksudnya nggak menjalani kehidupan itu gimana gitu. Dia cuma menjalani rutinitasnya dia doang gitu. Bangun pagi, kuliah. Sarapan, mandi, berangkat, beraktivitas, kuliah, pulang, mandi, makan, tidur. Terus besokannya bangun, sarapan, mandi, berangkat beraktivitas, pulang, mandi, berangkat makan, tidur gitu. Jadi kayak terus ya. Repeat mulu gitu kan. Jadi kayak lu bikinlah suatu bentrokan atau apa. Pokoknya yang membuat lu tuh kayak bisa keluar dari zona nyaman lo. Dan lo kayak nggak menjalani rutinitas lo aja gitu. Lo bikin breakthrough sih. Berarti itu. Dia hidup tapi hanya menjalani rutinitas. Iya. Dia nggak menjalani. Wah, ngentot. Monoton jadi ya kan. Iya. Tiap hari gitu-gitu terus. Iya, bagus. Nggak ada breakthrough-nya gitu. Selama ini gue kayak gini. Wah, anjing tai banget lo pakai ngomong kayak gitu lagi. Makanya gue ini sih kayak breakthrough gue
gue kerja nih gitu, maksudnya gue kayak ya teman-teman gue masih kayak beraktivitasnya kuliah segala macam gitu. Oke, gue kuliah juga gitu, tapi apa nih yang bisa gue bikin di apa namanya di umur gue sekarang yang berbeda dengan teman-teman gue. Ya udah, breakthrough gue salah satunya kerja sambil kuliah gitu sih. Keren banget anjing. Nggak salah kita manggil dia ya. Nggak salah. Tapi thanks to Panji itu, kredit to Panji. Tapi gue sering nonton dia juga sih. Alhamdulillah kayak anjing ini orang keren banget. Pinter sih dia. Udah terlalu berat. Gue juga tadi jadi mikir tuh gara-gara quote zombie gitu. Jadi agak mikir sih gue barusan. Apa gue selama ini kayak gitu? Iya. Ya udahlah. Ya udahlah. Mungkin sekian dulu dari dialog ini tuh. Gue Ojan. Gua Hawe. Gue Irdan. Sampai jumpa di dialog berikutnya kalau ada.